dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, segenap gunakan akal untuk mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Aduh, kenapa sih nggak digunakan akalnya gitu loh? Nggak masuk akal. Ini aja Nindi ini masih anak-anak. Nindi ini masih anak-anak loh. Tapi dia sudah pintar. Kalian yang tua gitu loh, nggak gunakan akal. Nindi ini masih anak-anak loh. Jadi kisah perjalanannya ketika dia banyak mendengar dari Bang Juma, dia masih kecil loh, masih umur berapa lah? Masih baru tamat sekolah, tapi karena itu tadi lah. Mungkin hidayah juga, cuman dia memang mau cari, dijemputnya hidayah itu. Dijemputnya hidayah itu. Ketika orang sudah mau menjemput hidayah, pastilah Allah akan memberikan hidayah itu. Tetapi kalian tidak. Nggak mau mencari tahu. Sebagaimana ketika kita lapar, segeralah kita makan. Ketika kita haus, segera minum. Ketika kita sakit, segera minum obat. Agar jangan penyakit itu semakin berlarut. Nah kalian enggak. Kalian tinggalkan akal kalian untuk membahas. Udah dewasa loh. Udah berakal loh. Apapun yang terjadi itu untuk kalian. Kami di sini nggak ada. Apapun itu ceritanya. Di sini tugas kami, ajaran Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Mengajak seluruh manusia untuk menuju jalan kebaikan. Itu ajaran Islam. Menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Karena apa? Kami semua nanti di yaumil akhir diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Blender, kuciptakan kau mulut dengan sempurna. Kemana kau buat mulut kau selama di dunia? Ini yang kami lakukan. Menyampaikan masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Pasti Allah itu ada mengetuk hati kalian, pasti. Tapi itu tadi, kalian lawan. Terserah, kan udah dibilang. Yang menamanya agama-agama pagan itu Tuhannya tiga Tuhannya, itulah kalian. 3 Tuhannya. Hukum yang terutama udah jelas-jelas. Makanya kita bingung juga. Apakah hanya dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan saja apakah sudah selamat? Tidak kan? Harus satu paket kan? Mengimani Yesus sebagai Tuhan dan mengikuti ajaran serta perintahnya, maka akan masuk kerajaan sorga. Itu. Jadi selama ini kalian hanya mengimani saja tanpa mengikuti ajaran dan perintahnya. Apa kalian selamat? Enggak lah. Coba, makanya selalu aku mengatakan kepada kalian, kalau kalian naik OTN, coba satu saja kalian sebutkan ajaran dan perintah Yesus yang kalian ikutin apa? Kalau kalian dikatakan pengikut Yesus, apa sih? Satu aja. Pasti kalian jawab, kasihilah sama manusia, kasihlah. Hanya itu aja. Kasihi. Faktanya pun tidak. Masalah kasihi itu terbentur dengan Lukas 14:26. Itu berantem dengan Lukas 14. Jikalau seseorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan murid Yesus. Kan bertabrakan dengan itu kan? Jadi mana ajaran Yesus yang kalian ikutin? Mana? Yesus mengatakan, sebab tertulis. Mengikutin apa yang tertulis. Di sini kami meluruskan ajaran Yesus itu. Yesus sendiri mengatakan, janganlah kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Itu. Jadi selama ini kalian menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kami di sini yang marah. Kami aja coba nggak berani kami menambahin dan mengurangi firman Tuhan itu. Perkataan Yesus nggak berani. Apa yang tertera di kitab itu yang kami sampaikan. Tetapi apa yang tidak tertulis itu yang kalian ada-adakan. Yang tidak ada tertulis, yang tidak ada dikatakan Yesus, kalian kerjakan. Apa itu pengikut Yesus? Yesus tidak ada mengajarkan ke gereja. Yesus tidak ada mengajarkan mati pakai jas. Coba, nggak ada dia mengatakan itu, kalian kerjakan. Karena aneh. Yang kalian katakan apa? Makanya di sini kita gali. Apa yang salah? Kitab. Kitab yang salah. Ayo kita bedah kitab kalian. Benarkah itu kitab kalian dari firman Tuhan? Itu aja tinggal. Ya, Bang Blender. Mungkin. Ya, silakan Bang. Bang Handi. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi. Waalaikumsalam. Lanjut dulu nih. Lagi repot. Siap. Udah mau buka Bang? Udah mau buka belum? Belum. Setengah jam lagi. Oh iya. Jadi itulah sebenarnya kami di sini ada meluruskan. Tapi kalau kalian nggak terima dengan kami ada di sini, kami bisa lebih brutal. Allah itu siapa? Wah, kami meminta hak kami kepada kalian.
Kalau memang mau lebih brutal, tapi kan ke situ. Untuk kalian renungkan, kami berharap ya, kalian naik ke atas, kalian catat, mana ayat-ayat yang tidak pantas, catat, kalian renungkan sendiri di rumah. Silakan kalian renungkan. Nggak ada persyaratan untuk baca kitab kalian tuh harus ada Roh Kudus, nggak ada. Nggak ada letter lead algoritma, nggak ada situ-situ. Siapapun bisa memahami. Ini masih anak-anak loh. Dia pun paham. Ketika dia mendengar ada perkataan dari Bang Juma, akhirnya apa? Direnungkan juga. Oh, kenapa iya juga ya? Pasti ketika ada kalian mendengar pernyataan-pernyataan dari kami, dari Bang Juma, iya juga ya. Dilawan dah, iya juga ya. Nah, segeralah cari tahu, segera. Jangan dibantah. Segera cari tahu. Cian ini pun kayak gitu juga. Iya benar juga ya, nggak mungkin Tuhan itu manusia. Nah, dia pun segera cari tahu. Dibaca kitabnya. Kami menyarankan kalian untuk membaca kitab kalian. Salah kami. Salah. Menyuruh kalian membaca kitab kalian sendiri. Jamin. Saya baca ya. Boleh saya baca? Ya. Oke. Di Yohanes 6 ayat 38, di mana Yesus berkata, "Karena aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Oke. Yohanes 3 ayat 13 juga disebutkan, "Tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Jadi coba Anda sebutkan, yang mana lagi yang pernah turun dari surga? Nabi, siapapun dia yang pernah dari surga, coba Anda sebutkan. Jadi artinya begini loh, Blender. Artinya menurut Alkitab memang Yesus itu adalah Tuhan. Kalau menurut kitab lain silakan. Katanya tadi bilang nabi. Kemana? Tadi lu bilang nabi. Karena tidak ada Tuhan selain Yesus di dunia. Tidak ada nabi, tidak ada orang. Coba baca lagi. Tidak ada orang. Ngeyel Blender pula nih. Si Handi ya. Jangan Tadi ngeyel. barusan lu baca datanya lu. Data yang lu Jadi baca baru lu pelintir. Oke, coba Anda tunjukkan siapa yang pernah turun dari sorga selain Yesus. Coba Anda silakan. Oke, anggaplah Yesus saja. Oke, anggaplah saja Yesus. Nggak usah kita bantah-bantahan. Yesus itu turun dari surga itu melalui mana? Dia. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang turun dari surga itu Tuhan atau manusia? Tuhan, udah pasti Tuhan. Tuhan. Oke, lewat mana dia turun? Maksudnya lewat mana? Lewat pintu mana gitu? Iya, turun ke bumi tiba-tiba nongol lewat mana? Lewat pintu gitu. Pintu mana? Lah, kenapa kau mengingkari itu? Saya nggak mengingkari. Begini, Andi. Jangan begini. Utarakan harus lebih berkelas dong. Saya pertanyaannya kayak gitu. Loh. Pertanyaannya kenapa menghindari itu? Ini fakta. Pertanyaan Anda seperti pertanyaan seorang anak SD gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak larangan tuh. Apa? Jadi ini diskusi ini. Kebenaran. Izin dulu ya. Kecuali itu tidak ada faktanya, baru Anda boleh marah. Tuhanmu itu, kalau kau menganggap, ya kalau nggak marah dijawab, dia lewat mana? Itu saya mengajak Anda lebih dewasa, lebih kritis. Bukannya lebih. Oke, saya kritis. Ya, saya lebih kritis ya. Oke, menurut kamu, udah saya kritis. Saya tambahin ya, bikin kritis ya. Menurut kamu, yang turun dari surga itu adalah Tuhan. Berapa bulankah Tuhanmu transit dalam kandungan? Dan apa yang dilakukan Tuhanmu waktu transit dalam kandungan? Apa yang dilakukan dalam kandungan? Waktu Tuhanmu turun dari surga, transit dalam kandungan. Pertama. Yang kedua, siapa yang memasukkan Tuhanmu masuk ke dalam kandungan? Ketiga, lewat mana Tuhanmu masuk ke dalam kandungan? Lewat mana? Siapa yang memasukkan? Berapa bulan dia transit? Dan apa yang dilakukan Tuhanmu di dalam kandungan? Ini Tuhan loh ya, harus tahu. Silakan. Katanya mau kritis, ayo. Jadi, itulah tadi pertanyaan yang kekanak-kanakan. Jadi bagaimana? Kena lah, jadi... Sebenarnya pertanyaan sepele-sepele seperti itu nggak perlu diutarakan.
Jadi dari pernyataan yang Anda ucapkan, pertanyaan Anda itu menjelaskan bahwa Anda tidak mempunyai literasi apa-apa selain Lu bisa kamu bisa jawab nggak sih? gitu. Jadi begini. Begini, Bro, kamu bisa jawab nggak sih? Ini gimana sih? Kamu bisa jawab apa enggak? Ketika saya utarakan bahwa Yesus itu berasal dari surga, jadi yang Anda perlu tampilkan fakta yang lain bahwa ada yang lain dari surga bukan Tuhan. Itu yang seharusnya. Bukan pertanyaannya berapa lama di dalam kandungan, siapa yang Oke, kalau begitu saya ikuti. gitu loh. Ya diam, jangan usah panjang. Saya ikuti ya. Saya ikuti nih. Waktu turun ke bumi, Tuhan turun ke bumi. Waktu di bumi dia Tuhan atau dia manusia? Jawab. Gak usah lah melalui lewat mana. Waktu turun di bumi, Tuhan turun ke bumi. Waktu dia di bumi, apakah dia sudah Tuhan atau belum jadi Tuhan? Atau berubah menjadi Tuhan? Jawab. Ini orang dipermudah, nggak mau jawab. Gua kasih nanti kritik teks, gak bisa baca. Gua kasih sejarah, nggak bisa. Gua kasih proses pewahyuan, nggak bisa. Gua permudah juga nggak bisa. Yang penting imani saja. Tuhan turun ke bumi, satu-satunya manusia yang bisa dari surga kembali ke surga. Karena dia manusia, cuma atu-atunya ya, dialah Tuhan. Itu namanya koon. Giliran dibuktikan benar Munamalia mengandung Tuhan, menyusui Tuhan. Bukan, itu manusia. Loh, katanya tadi Tuhan yang turun dari surga. Loh, kenapa waktu dia tidur dia manusia ya? Nah, sekarang ini saya permudah ya. Lu diam dulu, saya permudah. Saya permudah. Dan faktanya, siapa yang turun ke dunia selain Yesus yang dari surga? Coba Anda sebutkan. Iya. Dimanapun boleh Anda tunjukkan, silakan. Kalau itu sebabnya Yesus adalah Tuhan, mari kita buktikan. Kalau itu sebabnya karena dia satu-satunya manusia turun dari surga, dia adalah Tuhan, mari kita cek. Kan begitu. Argumentasimu terus imanmu ini bersatu kan? Percaya banget karena Yesus satu-satunya manusia yang turun dari surga, kembali ke surga menjadi Tuhan. Mari kita cek. Enggak minta perbandingan, ada yang lain enggak? Ada. Kita semua ini turun dari surga. Kita semua ini berasal dari Sang Pencipta, kembali Sang Pencipta. Kalau mau membahas mengenai tasawuf, kalau mengenai Al-Quran gitu loh. Tapi ini saya nggak mau mendapat Anda. Saya ingin Anda itu berbahagia atas statement Anda. Cuman saya khawatirnya nanti siapa yang mendalilkan imannya seperti itu, dia harus bertanggung jawab. Kalau diberi pertanyaan satu, jangan hanya mengklaim saja. Kalau hanya mengklaim saja, semua orang bisa datang lo ke Tambunan. Saya nabi, bolak-balik dari surga. Ya udah, datang si Paujong. Saya juga nabi. Apa lu? Lebih banyak donasi gue dari lu. Nah ini harus dibuktikan, coy. Harus dibuktikan statement itu. Sekarang mari kita cek. Di umur berapakah Yesus di bumi sudah menjadi Tuhan? Mari kita cek, kan dia turun dari surga nih. Tuhan nih. Nah, di umur berapa dia sudah menjadi Tuhan di muka bumi? Jawab. Jawab. Hoi, hoi. Satu-satunya manusia yang keluar dari Bapa, turun dari surga, kembali ke surga. Itulah membuktikan dia Tuhan. Kalau dia yang data yang dia bawa tadi, dia bilang nabi, utusan Tuhan, satu-satunya utusan Tuhan atau seorang manusia datang dari surga melalui rahim Maria, dilahirkan Bunda Maria, dieksekusi tentara Romawi, mati, hidup kembali, dijadiin Tuhan oleh Paulus, terangkat ke surga, kembali menjadi Tuhan. Ditanya, terus anak Maria yang pernah dilahirkan kemana itu? Kan laki-laki dia. Wah, kembali ke bapaknya dong. Nah itu masih anak Maria, bukan lagi, itu tuh bukan muliaan. Nah anak orang kemana? Anak orang kemana? Nggak tahu, kan hilang kali di perjalanan. Nah
Anak orang tuh bolak-balik karena jadi Tuhan. Gojluk. Coba lagi belajar. Belajar. Ya, belajar Anak lagi. orang dibolak-balik kan jadi Tuhan. Bukan masalah itu. Belajar lagi ya, belajar. Disuruh belajar. Dia nggak bisa jawab. Coba tanya Bang Pandi tanya di surga itu diam dulu, tanya dia di surga itu Yesus itu anak Maria atau bukan? Pasti dia nggak mau jawab. Ya, laiku kebenaran di surga itu sebenarnya Yesus itu anaknya Allah Bapa atau anaknya Bunda Maria? Silakan. Oke. Yang saya bisa jawab, Yesus itu berkuasa di bumi dan Ya dia nggak jawab. Dia nggak ditanya kuasanya, ditanya anak siapa. Ditanya anak siapa dia bilang kuasanya, kan goblok. Oke. Goblok. Kucing lu bener lu. Lu ditanya itu di surga Yesus itu anak siapa, lu nanya kuasanya. Lu jawab kuasa, gimana kamu nih? Kupingmu budak kali ya? Ditanya sama Mas Pandi, Yesus di surga itu anak Maria atau anak Bapak? Jawab. saya hanya menjawab yang tertulis, ya. Nah, Yang tertulis itu Yesus itu berkuasa di surga dan di bumi. nggak ditanya kuasanya. Anak siapa itu Yesus? Di surga tidak ada tertulis Yesus anak siapa, tidak ada disebutkan di dalam Alkitab. Jadi anak Maria hilang. Anak Maria di mana sekarang? Bukan atau tidak hilang. Persoalannya saya Alkitab. Anak yang pernah dilahirkan Maria yang kau tuhankan itu di mana sekarang? Yang saya anggap itu Allah dan memang betul. Anak, diam. Saya eja ya. Kali ambil juga sekalian korek kuping dengerin. Anak yang pernah dilahirkan Bunda Maria, namanya Yesus, sekarang ada di mana? Dijawab. Masa slow begini lu nggak bisa nanggapin? Saya ulang, diulang apa gimana nih? Anak. Yang. Pernah. Pakai eho aja kali ya? Utamanya eho ya. Ya, eho-nya udah bener kan nih? Cek. Gimana? Nambah? Mantap. Oke. Yes. Oke. Anak yang pernah dilahirkan Bunda Maria. Di mana dia sekarang? A. Di bumi, di kuburan, ketinggalan. B. Sekarang sudah di surga. Pertanyaan kedua. Anak yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah A. Manusia, B. Tuhan, C. Dua-duanya. Silakan. Oper penjual obat ini gue nih kebanyakan. Silakan Le, dibuka bisnya Le. Dijawab Le. Saya jawab. Di mana sekarang? Itu pertanyaannya ya. Betul? Apa? Betul ya. Di mana sekarang Tuhan Yesus berada? Enggak ada, budak lo. Jadi apa pertanyaan saudara? Di mana? Iya, Bang. Ya. Apa pertanyaan saudara? Jadi clear ya, Yesus itu Tuhannya. Oke, ya. Bisa jawab Bukan, pertanyaannya bukan lu nggak punya kuping sih budak ini lu. Nih, di mana? Di mana sekarang anak Bunda Maria? Tuh. Di manakah sekarang anaknya Bunda Maria? Jawab. Jawab ya, saya Ya. ambil dari Yeremia. Jadi begini,
Di manakah Yesus sekarang berada? Jawabannya, sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri di dalam Panjang banget. maka kan akan tidak berhenti. Demikian firman Tuhan. Ini langit dan bumi Kenapa harus Saya dipanjangin? bantulah kawan aku kebenaran yang jawabnya ya bang ya. itu ada di Kasihan mana-mana. aku sama dia. Nampak kali onnya. Saya bantu ya bang. Terakhir yang diketahui keberadaan Yesus dicuri orang, entah ditaruh di mana. Ini Kesaksian dari ibunya sendiri. Natusion ini berframing. Silakan Natusion. Iya, coba siapa yang menyaksikan Yesus? Kan Ya, oke. waktu Maria pagi-pagi sekali setelah selesai sabat pagi-pagi sekali, Maria ke kubur batu. Mayat Begini Tuhan ya. telah dicuri, entah ditaruh di mana. Bang Natusion, nanti coba Anda tanya sama orang Karo, apa artinya Natusionnya? Oke. Bukan itu pertanyaannya, kan pertanyaan Bang Handi kan jelas. Anda nggak mau jawab, dibantu pun ngeyel. Coba Anda nanti tanya sama orang Karo, apa maksudnya Natusion? Coba Anda tanya nanti ya. Abang di Medan nih kan? Apa? Aduh, dibantu pun nggak mau dia Bang Handi. Pening kepala aku, udah lanjut aja lah. Itu loh bro, di sana itu dengarnya. Kamu itu gak ngerti Bible. Di sana itu datanglah Maria Magdalena ke kuburan. Dia menangis. Datang dua malaikat berkata, mengapa engkau menangis? Maria Magdalena mengatakan, Tuhanku diambil orang. Jadi datanya ada Tuhan diambil orang. Bahkan di sana ada orang. Jadi Tuhannya hilang, ada yang ngambil. Nah, sesudah itu ternyata dia bangkit bersama orang-orang kudus. Yesus bangkit dari kubur, orang kudus juga pada bangkit kayak mumi gitu loh. Jalan-jalan, ucuk. Yesus pergilah menemui murid-muridnya. Salam. Kaget mereka dikira hantu. Dikasihlah dia ikan goreng supaya percaya. Oh, ternyata guruku masih hidup. Markus 16:19. Anak Maria ini yang bangkit lagi nih, anak Maria nih. Terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Pirtinya ini yang duduk di sebelah kanan Bapa itu apakah anaknya Maria atau bukan? Anak Maria, bukan. Coba aja suruh jawab, pasti diputar lagi. Coba Mas Pandi. Tidak ada tertib. Saya hanya menjawab sesuai dengan etika dia. Kalau saudara mau berefleksi, silakan. Enggak bener kan? Saya nggak mau Nggak nyambung Bang. Gimana caranya menyambung? Belajarlah dulu kita dulu. Ya, belajar dulu kalian ya, belajar dulu kalian. Biar Belajar jelas. bego gitu, belajar bego. Bego itu nggak perlu belajar. Tuhan di Selebes ini nggak pernah menjawab pertanyaan, siapakah selain Yesus yang berasal dari surga? Saya dari surga. Oke, kalau begitu Anda sudah bahwa Anda manusia yang bego gitu. Semua manusia itu berasal dari Sang Pencipta. Ini makanya saya bilang kalau dilawan kayak begini ilmu tinggi nggak nyampe dia. Enggak, oke Bang. Yang sederhana aja Bang ya. Yang sederhana. Sebentar. Aku aja yang sederhana aja lah Bang ya. Kebenaran. Oke. Kalau Jadi kita Yesus tutup dari aja. surga, enggak gini aja kebenaran. Sebentar Jangan aja, kabur, sebentar jangan aja. kabur. Ya sebentar aja. Kalau apa itu ciri-ciri surga Kristen itu gimana kalau Yesus dari sana? Pintunya berapa? Ya. Jangan tanya dulu itu Bang. Tanya dulu, Yesus di surga ini duduk di sebelah kanan masih anak Maria atau bukan? Itu dulu Bang. Oh iya. Itu dulu Bang. Enggak, aku maksud aku Bang, mau ke runut katanya Yesus dari surga. Dia yakin Yesus dari surga. Sekarang begini kebenaran, surga itu pintunya berapa? Gak tahu dia Bang, gak pernah baca Bible. Anda mau menanyakan apa? Sekarang jangan begitu pertanyaan. Anda mau menanyakan Iya. Anda mau menanyakan apa sebenarnya? Iya, kalau kau bilang Yesus dari surga, sekarang Ya. surga itu berapa pintunya? Keluar dari surga, keluar. Lewat pintu mana? Iya, pintu mana? Anda menanyakan ciri-ciri surga Kristen begitu. Iya, surga itu ada pintunya. Berapa pintu?
Coba sebutkan dulu dalilnya di mana pintu surga. Kena. Jadi terbukti berarti Yesus bukan dari sorga. Kenapa? Loh, coba tunjukkan dulu sorga itu pintunya mana? Pintu masuk keluar sorga itu dari mana? Baca Sorga di itu Wahyu, masuknya dari mana? Wahyu 12, Wahyu 21, 12. Coba buka di situ tertulis berapa pintunya. Kamu goblok sih sebenarnya. Udah dikasih Bang Hendy kisi-kisinya, bukanlah pelajari. Makanya jangan goblok jadi orang. Jangan asal mendem aja di doktrin. Pokoknya Yesus Tuhan, gitu loh. Yesus Nah, dari baca. sorga. Ditanya dari pintu mana dia? Pintu itu kan keluar masuknya sorga. Ya biar kita kasih tahu aja deh daripada lama. Menurut Wahyu, surga Anda itu temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya ada 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, ditanya sama Bang Nasution, Yesus keluar surga itu lewat pintu 1 sampai 12. Lewat pintu yang mana? Atau jalur VIP? Apa gimana? Hati-hati makanya keluar dari surga. Berarti keluar itu lewat pintu. Ayo jawab. Udah lu bantu nih. Awas lu. Gua pelintir congor lu. Ayo. Lewat pintu mana? Anda lagi dulu ya, Bang Nasution. Belajar lagi dulu ya. Biar Kok kita disuruh belajar? Berarti kebenaran. Ngerti apa? Kau yang belajar dulu. Ternyata Yesus itu bukan Belajar dari dulu. sorga. Kau yang harus belajar dulu. Coba kalau kau Belajar benar-benar dulu. sudah tahu Yesus itu keluar dari Belajar mana dulu. biar nongol ke dunia ini. Kalau Anda tahu yang yang saya utarakan, Anda nggak mungkin mengungkapkan pernyataan seperti itu gitu loh. Jadi Karena kalau kita Anda nggak tahu ini, makanya kita tanya. itu pasti keluar, begitu. Iya, keluar dari mana coba? Kata Nah, kau Yesus makanya, dari sorga. makanya Hanya saya dia bilang yang begitu. keluar dari sorga. Sekarang saya tanya Anda. Makanya Yesus saya itu bilang begini loh. coba sorga itu udah dijelaskan Bang Andi tadi. Itulah baiknya Bang Andi sama Anda. Diajarinya. Sekarang faktanya Yesus keluar dari mana? Dia turun dari sorga, saya bilang kan. Iya, dari mana dia turunnya? Coba kau Dari terangkan. sorga. Dia turun dari sorga. Kau nggak membohongi kau. Marah nanti Ayat mamanya sama kau. Oke, oke. Tanya Bang, turun dari, Nanti mamanya sama kau. Bang, turun dari surga transit di mana? Transit di mana 9 bulan? Coba tanya. Enggak ada, dia enggak dari sorga. Coba kebenaran. Tidak ada seorang pun Yesus yang itu naik keluar sorga. dari mana? Keluar dari mana? Coba. Dia keluar dari sorga. Dari mana dia dari sorga? Sementara Ya, dari gerbangnya tadi besar, pintunya 12. Faktanya Yesus keluar dari mana? Coba. Lewat pintu Iya. mana? Di antara ke-12 pintu lewat mana? Pintu mana lewati? Enggak, faktanya lagi Bang Hendy. Dari mana dia? Fakta sebenarnya Yesus itu lubang dari pintu mana? Dijelaskan di dalam Alkitab, Orang dijelaskan. itu Saya hanya pelanggaran. memberikan penjelasan. Itu pelanggaran. Bang, orang Ini benar. orang blow on begini kita, kalau ada orang blow on begini kita udah edukasi nggak mau ya dikasih blow on aja sekalian. Iya memang kayak gitu. Ya udah. Ternyata Bang Atin yang benar. Oke, begini saja kita tutup. Berarti Makanya kebenaran teman-teman kau belajar Andi dulu. Nasution, Udah dibantu Blender, Bang. Udah Bang dibantu Andi, sama Bang belajar Andi. lagi dulu, Jangan belajar lagi ya. tanya Bang Blender. Marah nanti sama Lain kau. kali, kalau Jangan lagi Anda kasih-kasih tidak Bang Blender. apa-apa, kita Kena diskusi kau nanti lagi. dibuatnya. Oke ya. Udah Diskusi kami lagi. bantu sama Bang Andi. Anda nggak mau paham juga. Nah gimana ya Anda ini? Ya, ya. Oke. Nanti hari Bro, ini ya. Berarti kebenaran Yesus nggak keluar dari Belajar surga dulu ya. Dari lubang perawan ya. Belajar dulu, belajar. Iya. Sekarang begini aja, biar kami belajar, kau sahkan dulu Yesus bukan dari sorga, tapi dari lubang perawan ya. Ya, itulah kebodohan Anda. Silakan. Lu kok kebodohan. Fakta itu. Kalau memang Anda tidak mengerti, saya nggak mungkin paksakan toh. Enggak. Betul nggak? Makanya bro, ajarkan yang benar. Jangan bodohi jemaat-jemaat Kristen. Nggak mungkin Coba masuk. kau bilang pula, kau menyatakan pula Yesus dari sorga. Sementara dibilang Bang Atin tadi, menurut penjelasan dari Bang Endi, bahwasanya sorga itu 12 pintu, temboknya besar. Nah sekarang saya tanya Anda, Yesus nongol ke dunia ini lewat pintu mana? Berarti si Coba, Handi coba. berasal dari surga. Itu Berarti si Bibel Handi mulai berasal dari dikatakannya, surga. udah dijelaskannya dari Bibel. Muko. Ya dari Wahyu itu lo datanya ada. Wahyu 21.
Wahyu ada datanya, Wahyu saya bacain ya. Wahyu 21 nomor 12. Sebelum kita Dengerin dulu katanya. Disangka saya bohong. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi di surga itu ada 12 pintu. Pertanyaannya, Yesus keluar surga lewat pintu mana? Jawab. Oke, saya jawab ya. Itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Selama yang tidak ada tertulis, tidak akan saya jawab. Oke, terima kasih atas statement yang begitu dasar. Kita berarti membantah daripada omongan Anda sendiri bahwasanya Yesus keluar dari sorga. Tentu kalau dia berasal dari sorga, keluar dari pintu sorga. Karena pintu itu gunanya adalah untuk keluar masuk. Yang ada tertulis, Yesus itu berasal dari sorga. Iya, berarti apapun yang tertulis berasal dari sorga, ternyata nggak terbukti. Jadi kami tanya, fakta yang sebenarnya Yesus itu keluar dari mana? Gini aja Pak Nasution, Yesus itu keluar dari sorga, keluar sendiri atau dikeluarkan? Bingung, pasti bingung. Tidak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Tertulis ya. Ada tertulis. Keluar sendiri apa dikeluarkan? Begini, saya sekali bertanya tentang Al-Quran, boleh nggak? Anda sudah ratusan pertanyaan. Kamu nggak pernah orang blow on, kamu ngapain? Aku mau buka. Terima kasih semua ya teman-teman ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.